Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan tugas pengalaman pengguna dari step 1 sampai step 9. Dan kami beranggotakan 5 orang dengan rekan saya pertama ada Radofan Azizi Ramdhani, lalu dengan saya sendiri Asmir Sularabani, lalu Sari Angelina, kemudian Elisa Tamara Yulianti Purba, dan yang terakhir ada Jonathan Vanosala Talembanua. Kemudian kita masuk ke latar belakang dalam era digital yang terus berkembang pesat. Penting bagi para pengembang produk dan layanan untuk memahami bahwa pengguna adalah aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam proses desain. Dengan demikian, muncullah pendekatan yang dikenal sebagai user-centric design atau bisa disebut UCD, atau desain berbasis pengguna. User-centric design adalah istilah luas untuk menggambarkan proses desain pengguna akhir mana yang mempengaruhi bagaimana suatu desain terbentuk. Ini adalah filosofi yang luas dan beragam metode menurut Abras dan rekan-rekan. Baik, lalu kita masuk ke rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah penjelasan singkat konsep metode UCD. Lalu yang kedua adalah penjelasan singkat terhadap langkah-langkah pada proses desain UI. Kemudian yang ketiga ada opini tentang langkah yang paling mudah dalam proses desain UI. Yang keempat ada opini tentang langkah yang paling sulit dalam proses desain UI. Dan yang terakhir ada opini tentang langkah yang paling mendasar dalam proses desain UI. Tujuan ditulisnya laporan ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip utama dari metode UCD serta relevansinya dalam pengembangan produk dan layanan digital. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah kritis dalam proses desain UI dan memahami peran masing-masing langkah dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu yang ketiga, menganalisis pendapat dan persepsi tentang langkah yang dianggap paling mudah, sulit, dan mendasar dalam proses desain UI dari sudut pandang berbagai pihak terkait. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah konsep UCD. UCD sendiri adalah metode dalam suatu perencanaan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, user-centered design merupakan bagian dari SDLC atau System Development Lifecycle. Sehingga desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user, sehingga diharapkan aplikasi yang akan mengikuti kebutuhan user, dan user tidak perlu mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. Untuk menjalankan UCD dengan baik, dibutuhkan eksperimen iterasi dan pengalaman saat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, ada prinsip dalam UCD yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan UCD, antara lain yang pertama, mengerti user dengan jelas, beserta dengan pekerjaan yang dilakukan dan juga lingkungan di mana user tersebut berada. Lalu, desain dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi, kemudian mengutamakan pengalaman penggunaan, dan melibatkan klien dalam pembuatan dan perancangan desain. Lalu, langkah-langkah proses desain user. Yang pertama ada no user. Langkah pertama dalam proses pengembangan perangkat lunak adalah pengumpulan persyaratan. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan pendokumentasian persyaratan fungsional dan non-fungsional proyek yang diperlukan. Sangat penting untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pengguna akhir, analisis bisnis, dan pakar domain untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna dan analisis lingkungan bisnis yang akan diintegrasikan bersamaan dengan perangkat lunak. Lalu ada understand business function. Memahami fungsi bisnis pada bisnis produk adalah langkah penting dalam pengembangan perangkat lunak dengan user persona sebagai panduan. Kita dapat mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merancang fitur yang relevan. Ini dapat mengurangi biaya dan memastikan fitur yang benar-benar digunakan oleh pengguna saat produk dirilis. Lalu ada understand the principle of good interface and screen design. Menerapkan prinsip desain interaksi dalam merancang antarmuka perangkat lunak untuk menghasilkan antarmuka perangkat lunak yang baik. User interface yang bagus juga akan mempengaruhi pengguna. Kita tahu UI yang bagus adalah di mana user tidak menyadari atau user tidak perlu berpikir lama saat menggunakan produk kita. Dan untuk membuat UI yang baik, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti konsistensi, simplicity, dan konteks. Lalu ada development system menu and navigation. Menu adalah sebuah antarmuka yang menyediakan akses ke berbagai pilihan atau fungsi dalam sebuah aplikasi atau sistem. Menu dapat berubah dialog box sederhana yang meminta pengguna untuk memilih satu dari dua opsi yang tersedia, hingga menu yang sangat kompleks seperti skema pohon hierarki yang memiliki banyak cabang dan tingkat kedalaman. Tujuan utama menu adalah untuk memberi kontrol kepada pengguna. Lalu ada proper Windows, merancang sebuah Windows atau area layer yang sesuai kebutuhan. Windows biasanya berbentuk persegi panjang. Windows harus dapat dipindahkan dan ditampilkan secara independen pada layar device user. Dengan dibuatnya Windows sesuai kebutuhan, tidak akan mengganggu user dalam menggunakan produk kita.
Lalu ada proper interaction device, yaitu ketika membuat produk digital seperti website, kita harus mempertimbangkan berbagai perangkat yang digunakan pengguna, seperti mobile phone, desktop, dan tablet. Kita harus memastikan bahwa produk kita dapat diakses dengan baik di semua perangkat tersebut. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan responsive web design yang memastikan bahwa layout dan tata letak dari website kita akan menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat yang digunakan pengguna, sehingga website kita dapat diakses dengan mudah dan nyaman di mobile, desktop, dan tablet. Lalu ada screen based controls atau juga bisa disebut widgets. Mungkin juga di dunia UI design bisa dikenal juga dengan nama komponen. Jadi screen based control tipenya ada button, input field, checkbox, dropdown, dan lainnya. Jadi tipe-tipe dari screen based control digunakan sesuai kebutuhannya. Lalu clear text and message. Untuk menyampaikan bahasa dari komputer kepada manusia haruslah jelas, karena belum tentu calon user kita seorang programmer atau expert di bidang komputer. Mungkin saja calon user kita malah orang yang gaptek di bidang komputer. Jadi agar tidak membuatnya bingung, maka penyampaian teks haruslah jelas. Kemudian ada provide effective feedback. Untuk memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna, penting untuk memberikan umpan balik yang efektif saat aplikasi sedang melakukan proses loading atau menyelesaikan tugas. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan bar progress atau presentasi progress yang jelas, sehingga pengguna dapat memahami bahwa aplikasi sedang bekerja dan tidak mengalami masalah. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, kita dapat mencegah pengguna menjadi bingung atau kesal saat menggunakan aplikasi. Lalu ada internationalization and accessibility. Internasionalisasi dan aksesibilitas adalah dua aspek penting dalam pengembangan produk digital yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Internasionalisasi memastikan bahwa produk dapat digunakan oleh pengguna dari berbagai negara dan menyediakan opsi untuk berbagai bahasa. Aksesibilitas memastikan bahwa produk dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Dengan memperhatikan kedua aspek ini, kita dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan inklusif bagi semua orang. Lalu ada create meaningful graphics, icon, and image. Pada desain UI, baik itu website maupun aplikasi pasti tidak jauh-jauh dengan grafik, icon, and image, di mana mereka sangat berperan penting bagi pengguna, karena ada beberapa user yang memiliki tipikal malas membaca, dan justru dengan melihat gambar mereka bisa langsung menangkap isi konten yang ada pada suatu aplikasi atau web. Oleh karena itu, pemilihan gambar dan ikon sangatlah penting yang mana harus sesuai dengan konteksnya. Lalu ada choose proper colors. Pemilihan warna juga menjadi part yang paling penting dalam mendesain sebuah UI. Gunakanlah warna yang sewajarnya dan tepat pada tempatnya. Karena jika tidak, warna-warna tersebut akan mengganggu user untuk menggunakan produk kita. Dan dalam memadukan warna pada tulisan dengan warna background haruslah kontras, karena jika tidak, user tidak akan dapat membaca tulisan tersebut. Kemudian ada organize and layout windows and page. Tata layout yang jelas dan rapi sangatlah penting bagi sebuah produk, karena dengan tata layout yang jelas dan rapi akan mempercepat pemahaman informasi, mempermudah user melewati tes, meningkatkan user acceptance, dan mempermudah user mencapai goal. Lalu yang terakhir ada testing, atau sering disebut usability testing, yang mana merupakan sebuah metode untuk mengevaluasi UX, user experience. Suatu produk kepada user harus dipersiapkan sebelum usability testing, seperti target user, pertanyaan, dan skenario testing, kemudian tentukan matriks, tools yang akan digunakan, dan ruang khusus. Selanjutnya, opini tentang langkah yang paling mudah dalam proses desain UI. Langkah yang paling mudah dalam proses desain UI adalah riset. Alasannya karena mudah dipahami, informasi mudah diakses, dan juga landasan yang kuat. Selanjutnya, opini tentang langkah yang paling sulit dalam proses desain UI yaitu internasionalisasi dan aksesibilitas. Karena perlu perencanaan, pengujian, kerjasama untuk internasionalisasi dan aksesibilitasnya dapat sesuai dengan target pengguna. Selanjutnya, opini tentang langkah yang paling mendasar dalam proses desain UI, yaitu melakukan riset dan analisis kebutuhan pengguna. Desain UI yang baik harus berfokus pada pengalaman pengguna, sehingga kita perlu memahami secara mendalam siapa pengguna produk, apa masalah yang mereka hadapi, aktivitas apa yang mereka lakukan, dan bagaimana preferensi mereka. Selanjutnya, analisis dan evaluasi dengan user dan stakeholder. Masalah yang diselesaikan aplikasi dan target user menurut user. Berdasarkan hasil interaksi interview langsung dengan beberapa user, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas user berpendapat masalah yang diselesaikan aplikasi MyTellU adalah sebagai berikut. Presentasi saat kelas, melihat nilai user, dan juga melihat jadwal kelas. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dari user dilakukan dengan metode pengisian online form dengan Google Form. Berdasarkan hasil pengumpulan data, mayoritas user sudah memiliki nilai kepuasan yang baik terhadap aplikasi MyTellU.
Menurut sebagian besar responden, aplikasi MyTelU sudah memiliki tingkat penggunaan yang memuaskan dan dapat menangani masalah dan tujuan yang ingin diselesaikan oleh user. Walau ada beberapa responden yang berpendapat bahwa tampilan user interface kurang menarik. Namun hal ini tidak sampai mengganggu atau mempersulit kegiatan user dalam menggunakan aplikasi. Berdasarkan data dari pengisian online form, ada beberapa fitur yang menurut user sebaiknya ditambahkan agar dapat meningkatkan mutu dan tujuan penggunaan aplikasi. Yang pertama, kalender akademik. Saat ini, mayoritas user berpendapat bahwa akses terhadap kalender akademik kampus masih tergolong susah sehingga MyTelU bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Yang kedua, fitur pembayaran SPP. Walau hanya minoritas, sebagian user mengemukakan ide terkait adanya penambahan fitur pembayaran semester di aplikasi MyTelU. Menurut mereka, hal ini dapat mempermudah dan mempercepat proses pembayaran SPP bagi mahasiswa. Selanjutnya, pembuatan archetype user. Berikut adalah archetype user berdasarkan hasil survei langsung dari beberapa user MyTelU dengan mayoritas memiliki poin-poin yang sama, yaitu terkait kesulitan akses pada menu presensi dan sulit melakukan presensi. Selanjutnya, proses bisnis. Proses bisnis fitur presensi mahasiswa. Yang pertama, user membuka aplikasi MyTelU. Yang kedua, setelah aplikasi MyTelU terbuka, user melihat fitur kolom utama. Yang ketiga, user memilih fitur presensi mahasiswa pada fitur kolom utama. Yang keempat, setelah user memilih fitur presensi mahasiswa, akan tersedia scanner untuk presensi. Yang kelima, setelah user scan presensi, maka akan muncul pemberitahuan presensi berhasil. Proses bisnis fitur lihat jadwal kelas. Yang pertama, user membuka aplikasi MyTelU. Yang kedua, setelah aplikasi MyTelU terbuka, user melihat fitur kolom utama. Yang ketiga, user memilih fitur presensi mahasiswa pada fitur kolom utama. Yang keempat, setelah user memilih fitur presensi mahasiswa, terdapat pilihan lihat jadwal dan presensi di bawah scanner. Yang kelima, setelah user masuk ke pilihan lihat jadwal dan presensi, maka akan ditampilkan jadwal dari mata kuliah yang user ambil. Proses bisnis fitur lihat nilai mahasiswa. Yang pertama, user membuka aplikasi MyTelU. Yang kedua, setelah aplikasi MyTelU terbuka, user melihat fitur kolom utama. Yang ketiga, user memilih fitur nilai mahasiswa pada fitur kolom utama. Yang keempat, setelah user memilih fitur nilai mahasiswa, maka akan muncul jumlah SKS selesai, IPK, dan nilai THK. User juga bisa melihat nilai periode dan semester. User dapat melihat nilai IP pada fitur tersebut. Selanjutnya, requirement analysis. Yang pertama ada input, yaitu user memasukkan email Telkom dan password. Selanjutnya, proses, yaitu verifikasi akun mahasiswa. Dan kemudian outputnya list aplikasi yang ada di MyTelU. Oke, selanjutnya ada mental model. Untuk mental model pengguna aplikasi MyTelU, kami membaginya menjadi 3. Yang pertama ada melakukan presensi, yang kedua melihat nilai, dan ketiga melihat jadwal. Untuk bagian melakukan presensi, kami membaginya menjadi 3, yaitu yang pertama seleksi fitur, yang kedua scanning, dan yang ketiga melihat hasil. Untuk melihat nilai, terdapat 3 juga, yaitu seleksi fitur, pilih semester, dan display nilai. Untuk melihat jadwal, terdapat 3 juga, yang pertama seleksi fitur, yang kedua pilih hari, dan yang ketiga display jadwal. Selanjutnya ada task analisis atau hierarki task analisis. Untuk task analisis yang pertama, menggunakan fitur presensi untuk mahasiswa. Jadi, user akan membuka aplikasi MyTelU. Jika user belum login, maka user memilih opsi untuk login, lalu user memasukkan email mahasiswa dan kata sandi. Setelah itu, user berhasil masuk ke dalam aplikasi dan melihat fitur kolom utama. Namun, jika user sudah melakukan login sebelumnya, tampilan pada beranda utama, user memilih fitur presensi mahasiswa pada fitur kolom utama. Selanjutnya, tersedia scanner untuk presensi dan user diarahkan untuk melakukan scan QR. Lalu, user telah melakukan scan QR dan akan muncul notifikasi status presensi, berhasil atau tidak berhasil. Jika tidak berhasil, user akan diarahkan untuk scan kembali dan bila itu scan-nya tidak berhasil. Selanjutnya ada task analisis untuk melihat jadwal kelas. User akan membuka aplikasi MyTelU. Jika user belum login, maka user memilih opsi untuk login. User memasukkan email mahasiswa dan kata sandi. Lalu user berhasil masuk ke dalam aplikasi dan melihat fitur kolom utama. Namun jika user sudah pernah login sebelumnya, maka tampilan pada beranda utama, user melihat fitur kolom utama. Selanjutnya, user memilih fitur presensi pada kolom utama. Lalu user memilih lihat jadwal dan presensi di bawah scanner. Lalu user berhasil masuk dan akan ditampilkan jadwal mata kuliah user sesuai dengan mata kuliah yang sedang diambil user. Selanjutnya ada task analisis untuk melihat nilai mahasiswa. User akan membuka aplikasi MyTelU. Jika user belum login, maka user memilih opsi untuk login. User memasukkan email mahasiswa dan kata sandi. Selanjutnya user masuk ke dalam aplikasi dan melihat fitur kolom utama.
Jika user sudah pernah login sebelumnya, maka tampilan pada beranda utama user melihat fitur kolom utama. Selanjutnya, user memilih fitur nilai mahasiswa pada fitur kolom utama. User akan melihat tampilan SKS selesai, IPK, dan nilai TAK. User juga dapat melihat nilai dan SKS pada periode dan semester secara detail. User memilih periode dan semester yang tersedia untuk melihat detail nilai pada periode dan semester tersebut. User dapat melihat IP semester dan jumlah SKS yang diambil pada periode dan semester yang telah dipilih oleh user. Setelah indeks nilai masing-masing pada mata kuliah yang saat itu telah diambil oleh user. User juga akan memilih mata kuliah yang akan menampilkan nilai secara detail masing-masing CLO. Selanjutnya ada konseptual model. User akan membuat aplikasi Metaliu, membuka aplikasi Metaliu, maka akan ditunjukkan dashboard yang terdiri dari presensi mahasiswa, jadwal kuliah, dan nilai mahasiswa. Jika user memilih presensi mahasiswa, maka terdapat jadwal, presensi, scan QR, dan riwayat kehadiran. Jika user memilih nilai mahasiswa, maka terdapat periode, semester, IPK, TAK, dan nilai. Jika user memilih jadwal kuliah, maka user akan melihat hari, tanggal, bulan, tahun, mata kuliah, dan waktu ruangan. Selanjutnya ada standar desain. Yang pertama ada logo. Kami memilih pemilihan logo yang sesuai dengan aplikasi Metaliu. Selanjutnya ada tipografi. Jenis font yang kami pilih adalah Open Sans. Font ini dipilih karena tipe font yang mudah dibaca. Selanjutnya ada font. Kami menggunakan Montserrat, ukuran font yang ditentukan oleh pada aplikasi tersebut. Selanjutnya ada warna. Kami menggunakan kode warna 9D0202, warna FFFF, warna 5AB5453, warna 0380C6, warna E8AA4D, dan warna 000000. Warna utama yang sering digunakan adalah warna merah putih, karena merupakan warna yang menjadi ciri khas Telkom University. Untuk komponennya, kami menggunakan komponen sebagai berikut, yang terdapat pada aplikasi Metaliu, memiliki beberapa komponen diantaranya icons dan buttons. Selanjutnya ada sistem menu aplikasi Metaliu. Pada bagian dashboard terdapat 3, yaitu menu presensi. Di dalam menu presensi terdapat scan QR. Yang kedua ada menu jadwal. Dalamnya terdapat pemilihan hari. Dan yang ketiga ada menu nilai. Di dalamnya terdapat pemilihan semester. Lalu ada pemilihan mata kuliah. Selanjutnya ada desain umum tampilan awal dengan justifikasi, type window, dan navigasi. Pada dashboard, ada perubahan dalam tampilan dashboard aslinya dengan alasan tampilan baru jadwal kuliah dapat digeser untuk memudahkan mahasiswa dalam melihat jadwal. Selanjutnya, ada fitur presensi. Terdapat modifikasi pada tampilan asli dashboard dengan alasan tombol untuk melihat jadwal kuliah dan presensi telah dihapus karena tidak cocok dengan struktur menu sistem dan sekarang digantikan oleh status presensi. Berikutnya ada fitur presensi saat berhasil melakukan presensi. Ada penyesuaian pada tampilan dashboard aslinya dengan alasan ukuran jendela tipe cascadeless yang menutupi pemindaian QR dikurangi agar terlihat lebih proporsional. Berikut merupakan tampilan fitur presensi saat gagal melakukan presensi. Ada modifikasi pada tampilan dashboard asli dengan alasan jendela cascadeless yang menutupi pemindaian QR diperkecil agar terlihat lebih seimbang. Kemudian ada fitur jadwal. Layar fitur jadwal tetap mempertahankan desain asli aplikasi Metaliu karena halaman jadwal mata kuliah sudah sesuai dengan konsep sistem menu dan jendela serta skema navigasi yang telah ditetapkan sehingga tidak diperlukan perubahan. Berikutnya ada tampilan fitur nilai saat tampilan semester. Fitur nilai tetap mempertahankan desain asli aplikasi Metaliu karena halaman jadwal semester sudah sesuai dengan konsep sistem menu dan jendela serta skema navigasi yang telah ditetapkan sehingga tidak diperlukan perubahan. Tampilan fitur nilai saat tampilan mata kuliah. Adanya perubahan dalam tampilan dashboard aslinya dengan alasan tipe jendela cascadeless dengan konten detail periode dan semester diubah menjadi typed window
tersendiri agar lebih sesuai dengan sistem menu. Berikutnya, fitur nilai saat tampilan detail nilai mata kuliah. Terdapat perubahan pada tampilan dashboard aslinya dengan alasan konten mata kuliah dan nilai pada tipe jendela Cascades diubah menjadi tiled window tersendiri agar lebih sesuai dengan sistem menu. Baik, selanjutnya ada desain umum tampilan terbaru dengan justifikasi perubahan pada pemilihan kontrol. Pertama, ada pada pemilihan perangkat interaksi aplikasi MyTelU kami, pengguna memiliki berbagai interaksi yang berfokus pada 3 fungsi utama: menunjuk objek di layar, memilih objek sebagai pusat perhatian, serta memasukkan atau memanipulasi data dan informasi. Untuk memfasilitasi interaksi ini, digunakan perangkat input berupa smartphone dengan sistem operasi Android atau iOS. Dengan menggunakan smartphone sebagai perangkat input, pengguna dapat menjalankan fungsi-fungsi ini dengan mudah dan intuitif. Dengan demikian, perangkat input ini tidak hanya memfasilitasi interaksi yang efektif, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan pengguna dalam aplikasi. Pada update tampilan pop-up-nya, yang pertama ada perubahan pada dashboard, yaitu terdapat tambahan kontrol slider pada menu jadwal kuliah hari ini untuk mempermudah pengetahuan user terkait fitur slide jadwal. Yang kedua, pada laman jadwal terdapat tambahan kontrol slider pada menu jadwal juga untuk mempermudah pengetahuan user terkait fitur slide jadwal hari ini. Selanjutnya ada desain tampilan terbaru dengan perubahan pada analisis teks serta user feedback dan guidance. Yang pertama ada perubahan pada laman dashboard, yaitu perubahan dilakukan pada tombol lihat semua dan panah navigasi yang berwarna abu-abu menjadi lebih besar dan memakai warna merah agar meningkatkan credibility untuk user. Yang kedua ada perubahan pada tampilan presensi saat belum melakukan presensi. Perubahan dilakukan pada text box sebelum presensi, menjadikannya mencakup seluruh kolom dari window dengan lebar maksimal agar meningkatkan credibility untuk user. Dan juga teks status presensi dihapus untuk mengurangi redundansi dan karena text box sebelum presensi sudah cukup jelas bagi user. Yang kedua, sama seperti sebelumnya, yaitu ada perubahan pada text box sudah presensi dan menjadikannya mencakup seluruh kolom dari window. Dan juga teks status presensi dihapus untuk mengurangi redundansi dan karena sudah jelas bagi user. Selanjutnya ada tampilan baru, yaitu tampilan loading screen pada presensi. Laman desain baru, yaitu loading screen presensi, ditambahkan sebagai guidance mahasiswa untuk dapat menempuh proses validasi kode QR. Lalu ada jadwal. Di sini justifikasi perubahannya yaitu teks kode dosen ditambahkan di sebelah kode ruangan dan kelas agar menawarkan informasi penting bagi mahasiswa. Selanjutnya ada laman nilai. Di sini perubahannya terdapat pada teks IP baru yang ditampilkan pada setiap semester agar menambah informasi baru lagi bagi mahasiswa. Selanjutnya pada laman nilai mata kuliah, yaitu text box baru dibuat untuk detail periode dan semester agar memiliki desain yang jelas dan proporsional terhadap desain yang lainnya. Sama seperti sebelumnya, di laman mata kuliah yang lebih detail, teks asesmen CLO dilengkapi karena masih banyak ruang yang tersedia serta menambah informasi bagi mahasiswa. Text box baru juga dibuat seperti laman sebelumnya agar lebih detail dan memudahkan readability bagi user. Dan ini ada link Google Drive untuk kelompok kami. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.